Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kumanang dimanapun kita berada? Sahabat Ujung Mic Podcast. Saat ini bersama lagi dengan saya Muhammad Asriyadi sebagai host pada kesempatan kali ini pada segmentasi cerita santai santri episode ketiga. Ya, hari ini kita bersama-sama dengan dua kakak-kakak hebat kita dari Malaysia ya. Ya, baru-baru pulang dari Malaysia ya. Yes, Oke, apa kabar Kak sana? Baik. Baik ya, alhamdulillah baik-baik jika tanya Kak ya. Dan kalau tidak salah ini baru-baru sudah ketemu Uping Ipin di? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Oh, enggak sempat ketemu Uping Ipin ya. Oke, karena kita kayaknya baru pertama kali bersama-sama di Ujung Mic ini, tentu banyak pemirsa yang belum terlalu akrab dengan kita. Kita sering mendengarkan istilah tak kenal maka tak sayang. Apa Kak? Wah, tak kenal kata sayang di. Luar biasa ini pemirsa ya, mau langsung sayang. Padahal yang saya mau bilang ini tak kenal maka kenalan. Makanya ya mari kita kenalan dulu lah dengan kakak-kakak berdua ya. Silakan perkenalkan diri Kakak. Halo sahabat Ujung Mic Podcast. Saya Ainur Ridho Ikar, asal Bulukumba, biasa dipanggil Ainur. Tapi kalau di Ian itu saya dipanggil Ridho. Wow, di Ian dipanggil Ridho ya. Wah, luar biasa. Oke, next. Halo sahabat Ujung Mic Podcast, perkenalkan saya Muhammad Afdal, biasa dipanggil Afdal. Saya berasal dari Bone, tepatnya di Kecamatan Sibulue. Oke, luar biasa ya. Ada dari Bone, ada dari Bulukumba di. Ketemu Ki di pesantren Al-Ikhlas, kemudian terbang Ki dari Makassar ke Malaysia ya. Wah, luar biasa perjalanan mereka. Dua sahabat, yang satu dari Bone, satu dari Bulukumba, kemudian melakukan perjalanan intelektual hingga ke Malaysia. Nah, kita gali lagi lebih jauh ya. Apa kegiatan tak kemarin di Malaysia Kak? Ada IEN International Youth Excursion Network, batch 5 yang kebetulan chapternya itu chapter Kuala Lumpur. Oh, chapter Kuala Lumpur IEN ya? Yes. Apa motivasi tak ikut di IEN? Motivasi kayak gimana itu Ses? Apa sih yang menjadi tujuan tak sehingga bisa kita tergabung di kegiatan itu? Ya, utamanya sih untuk pengembangan diri. Oke. Pengembangan diri, ya, pengembangan diri. Apanya dikembangkan itu diri tak di sana? Ya, mulai dari kemampuan ya, tadi public speaking, kemampuan sosial dan lain-lain gitu. Oke, public speaking, kemampuan sosial dan lain-lain ya. Apanya itu yang lain-lain Kak Afdal? Kayak kayak apalagi istilahnya program pengembangan pendidikan di? Iya, Oke. Kemudian pada saat di sana itu apa sih sebenarnya tujuan IEN ini? Sehingga kakak-kakak berdua ini bisa sangat antusias saya lihat waktu pulang dari sana. Tujuan dari IEN ini yaitu dulu ya. mendukung Sustainable Development Goals yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015 lalu untuk menyejahterakan masyarakat 2030 mendatang. Masya Allah, jadi Sustainable Development Goals ya, berarti ada targetnya ini, khususnya para anak muda ingin dikembangkan keilmuannya, kesejahteraannya di tahun 2030. Wah, luar biasa sekali. Berapa tahun Mami itu 2030? 5 tahun, 6 tahun. Wah, masih ada 6 tahun kakak-kakak sekalian ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Ya, kemudian bagaimana sebenarnya cerita awalnya ini Kakak? Kenapa bisa ikut acara itu? Di mana kita dapat informasinya? Awalnya waktu saya tuh kalau enggak sebelum libur itu kan. Iya. Sebelum libur di pesantren maksudnya. Iya, Sebelum libur di pesantren salah satu guru Ustaz ini tuh namanya itu Ustaz Risman yang kebetulan jadi pembimbing saya ini waktu kegiatan ini. Masya Allah, keren sekali Ustaz Risman ya. Thank you Ustaz. Ya, terus? Dia tuh tawarkan Kak sama teman-teman yang lain mengenai kegiatan ini tawarkan bilang mau ikut ini enggak. Jadi ya kami tuh ada 9 orang. Ada 9 orang yang mendaftar Tapi yang berhasil ikut ke Malaysia itu ya cuman kami 2 orang. Luar biasa memang prestasi tadi dari 9 orang. Kemudian ada 2 orang yang bisa lolos administrasi akhirnya berangkat di. Berarti ceritanya ini dari mikir rasakan angin-angin Malaysia di. Oke, angin-angin Malaysia keren sekali. Oke, mantap Pak. Kalau begitu kira-kira pada saat prosesi itu ya, awalnya 9 orang,
kemudian jadi 2 orang ya. Yes, Bagaimana tahapan-tahapannya lagi itu setelah itu? Ya, Apa yang kita lakukan setelah lolos sebagai peserta IEN? ya pertama dibagi kelompok sih Sus. Tapi awalnya tuh nggak terlalu anu Sus, karena kaget juga kenapa bisa kan satu sekolah Sus, tapi ternyata dipisah Sus. Dipisah ceritanya. Ya Sus. Oh, berarti ada rasa domba-dombanya kenapa dipisah ini, Dik? Oke, baik-baik. Terus bagaimana lagi prosesinya? Pertama agak-agak ragu sama teman-teman baru ini Sus. Jadi bilang orang-orang hebat semua ini yang ikut, kita masih anak SMA. Oke. Jadi tapi setelah lama-lama tuh berbincang cerita sama teman-teman, sama-sama sama teman tuh Zoom meeting, terus sama apa namanya bicara-bicara tuh mengenai ini apa proyek yang mau dibuat ini Sus. Oh, jadi ada kegiatan Ada. by project ya? Iya. Project apa yang kita buat, Kak? Kalau saya kebetulan pilihnya itu kan divisi pendidikan. Jadi proyeknya berkaitan tentang pendidikan, Sus, pendidikan. untuk mendukung pendidikan di Indonesia, Sus. Untuk mendukung pendidikan di Iya. Indonesia. Kalau Kakak Afdal? Kalau saya sendiri itu game learning. Oh, game learning. Iya. Weh. Bagaimana itu game learning? Dalam game ini yang pertama itu sebelum main ke aplikasi ini kita harus tes minat dan bakat dulu di aplikasi tersebut. Dan setelah itu aplikasi ini merekomendasikan kepada para pelajar yang sesuai dengan diri mereka. Oh ya. Jadi ceritanya ini, Kak, berarti bisa mikir buat game ini? Sama tim ini, Oh, Sus. sama tim ya. Ya, Sus. Jadi kita kerjasama. Kalau saya kebetulan bukan aplikasi dibuat Bukan itu harus, aplikasi Sus. kita. Sama Kalau tim, Sus. Afdal aplikasi. Iya, Oh, berarti nanti bisa ajak saya juga main game ya. Iya, dulu pakainya tampilkan nanti gamenya ya. Kapan-kapan lah. Semoga itu memang menjadi salah satu goals ya, di mana game learning ini bukan hanya menjadikan kita fun, bahkan menjadikan kita bermain, tapi game learning ini tentu ada nuansa educationnya ya. Yes. Ada nuansa pendidikannya. Kemudian apa tantangan Kakak ini yang dirasakan pada saat mengikuti proses seleksi hingga bisa gol dan tembus ke Malaysia? Apa hambatan-hambatan tak terasa? Kalau yang namanya hambatan itu, Sus, kan kita tidak bisa pungkiri itu bilang banyak hambatan begitu, Sus. Ya. Tapi yang paling besar hambatannya menurut saya itu, Sus, itu mengenai perisinannya di sini, Sus. Oh, perisinannya ya. Jadi ternyata perizinan Iya. di pesantren jadi hambatan ya. Coba Iya, maksudnya Sus. itu bagaimana itu? Apalagi kalau kita bilang bahkan kita mau buat ini semacam kayak saya tim khusus buat website. Oh, buat website. Kita mau presentasi sana, kita mau buat PPT. Kalau kayak timnya Abdal buat aplikasi. Jadi kita butuh namanya device test. Oke. Jadi kita di pesantren ini kan dilarang bawa begitu, Sus. Bawa laptop, HP segala macam. Jadi sembunyi-sembunyi ini pakai laptop ini. Enggak, ya. Oh, jadi, aduh, bagaimana maksudnya itu? Ujung-ujungnya di sini kan, Oh, tapi diisingkan ya. lama, Sus. Oh iya. Jadi ternyata sahabat ujung mic dimanapun berada, pesantren ini memang memiliki aturan ya, yang Yes. tentu sangat ketat. Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ingin diikuti oleh santri, maka mereka diizinkan menggunakan alat elektronik, namun dikontrol dan dibatasi ya. Jadi bukan bilang membatasi alat elektronik pesantren, tapi akan selama kegiatan itu untuk mendukung mereka, maka diberikan ruang untuk berekspresi ya. Buktinya kakak-kakak ini bisa menggunakan device tersebut ya. Kemudian ini kali keberapa tak ke Malaysia? Pertama kali, Sus. Pertama kali. Kalau Yes, saya yes. sendiri, Sus, Masya Allah. pertama kali juga naik pesawat ini. Pertama kali naik pesawat. Wah, luar biasa pemirsa. Pertama kali naik pesawat, pertama kali Tommy ke Malaysia. Bagaimana kita rasakan angin-anginnya Malaysia waktu nak kena gitu? Bagaimana perasaan Tait waktu kita berkunjung ke Malaysia? Karena ya kayak Yesus kayak angin di sini, Yesus, karena kebetulan Malaysia juga negara tropis kayak di sini, Yesus. Oke. Bedanya, Yesus, agak dingin-dingin lah sedikit, Yesus. Ya sama jika tanya angin-anginnya Bone di angin pesantren Ngojung dengan angin-anginnya Malaysia. Tapi kayaknya memang ada beda suasana ya. Iya, Yesus, karena kota di situ metropolitan, Yesus. Oh, sangat metropolitan banget ya. Sempat kelihat menara kembarnya itu Malaysia? Iya, Sudah Sus. berkunjung Oh, di sudah sana, Yesus. berkunjung. Iya. Oh. Hari kedua. Oh, hari kedua. Ya. Ada memang rundownnya di sana, Yesus. Bagaimana perasaannya Kakak Afdal ini waktu lihat itu Twin Tower di Malaysia? Pas aku lihat Twin Tower ini, aku kira kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Ternyata pas sampai situ kita foto dulu. Oh, foto-foto ya? Ya, Oke. foto-foto di situ kita harus antri soalnya banyak banget
turis Oh, banyak turis. ya yang mau Oke. foto. Oh, banyak turis yang foto-foto di Twin Tower Iya. ya. Berarti ceritanya ini turis Tom lagi ini. Iya, turis muka-muka lokal. Turis-turisan atau turis-turis Indonesia. Terus bagaimana lagi, Kak? Pas setelah foto itu sementara kita foto tiba-tiba hujan turun. Oh, hujan. Ya, jadi kita lari masuk ke dalam Twin Tower itu. Oh, oke. Apa saja yang kita lihat di Twin Tower? Kan biasanya kan dilihat orang lihat aja dari luar, toh. Ya, Terus kita apa kita lihat pada saat di dalam? Pas di dalam Sus, Mall. ya agak terkejut ya? juga Iya, Sus, karena ternyata dalamnya itu Twin Tower ada mall. Oh, ada mall. Ya, setelah Yang di tengah itu Sus, mall. Oh, mall seandainya saya tahu bilang di sana ada mall, mau gak pesan oleh-oleh. Iya, saya lupa Ki ya. Oke, kemudian selama di Ien tentu kan ada kegiatan yang sangat berkesan ya. Iya Sus. Coba bisa diceritakan sedikit itu Kak, bagaimana kira-kira kesan-kesan yang kita dapatkan lah atau yang kita peroleh saat mengikuti kegiatan di Ien ini. Ya kalau kegiatan sih Sus, kan banyak ya kayak turnya gitu, tur pergi ke kampus kayak IIUM, ada ke UM. Tapi kegiatan yang paling berkesan menurutku tuh Sus, ada setelahnya awarding. Awarding. Kegiatan apa namanya itu? Oh, ada wording ya? Story of my life. Nah, itu ada kegiatannya Story of My Life. Di situ kita disuruh ceritakan kayak Yang paling berkesan. ya, hal-hal berkesan dalam hidup kita. Oke. Jadi di situ banyak nih teman-teman yang menangis-menangis itu. Oh, berarti sama aja bilang curhat ini di. Ya, Iya, Sus. Sus. Oh, curhat-curhatan, tapi beda curhatnya pemirsa ya. Biasanya kita curhat itu kan di buku diari, curhatnya di status. Ini keren loh, curhatnya di Malaysia, ya. Jadi keren sekali nih kegiatannya kakak-kakak ini. Iya, kemudian di sana ada enggak tempat-tempat yang kita kunjungi dan di mana tempat tersebut kayak berkesan begitu ya? Tempatnya yang paling berkesan Sus, kalau dari saya tidak tahu kalau dari saya tuh Sus, tempat paling berkesan itu yang tadi yang Twin Tower. Oh, Twin Tower ya. Yes, Oh, yes. oke. Karena di situ saya kebetulan tersesat 3 kali Sus. Banyak cerita nih tuh. Kan saya tidak tahu juga konsepnya gedung di sana Sus bagaimana, tapi di situ kaget juga Sus pas masuk di pintunya Twin Tower, keliling-keliling tembus di gedung sebelah Sus. Baru sama aja modelnya. Iya, Sus. Iya, Semua sama, pintu Sus. hampir sama. Untung bisa jadi pulang. Yes, Sus. Iya, seandainya tidak bisa kayak bilang dadah-dadah ini kakak Afdal dengan kakak Ainur di Twin Tower kehilangan Ki. Iya, oke, baik. Kemudian saya dengar-dengar ini ada prestasi kita dapatkan di sana. Ada Sus. Ada, Sus. Prestasi apa saja itu Kak? Kan di sana kegiatan utamanya itu Sus, persentase Persentase. Oke. proyek digital yang tadi kita buat itu Sus. Proyek digital, oke. Iya. Terus? Kemudian untuk saya sendiri Sus, ada 2 penghargaan yang saya dapat Sus. Oh, 2 penghargaan Iya ya? Sus. Iya. Oke. Yang Penghargaan pertama apa itu juara 1 atau the first best presentation. Wow, the first best presentation. Yes, yes. Keren. Wah, luar biasa ini pemirsa ya. Kita punya santri, dia menjadi the first best presentation di Malaysia pada program Ian. Keren. Terus? Dan yang kedua itu ada the second best video innovation. Second best video Inovasi. innovation. Dan kedua-duanya ini Sus, bukan sebenarnya penghargaan individu, tapi kita kerjasama dalam kelompok Sus. Oke. Jadi kita sama-sama sama kelompok saya tuh Sus. Siapa-siapa kelompok tak itu Kak? Bisa mungkin disampaikan ke pemirsa, siapa tuh anak nonton Ki? Ada Kak Jaya sebagai ketua. Kalau Kak Jaya ini Sus, kalau di kelompok biasa dipanggil Papa. Oh, Papa. Oke. Halo Kita Papa punya Jaya. nama panggilan sendiri Sus. Ada kemudian ada Kadit. Kadit ini panggilannya kalau di kelompok saya itu Sus Pak D. Oh, Pak D. Oke. Oh, ada Pak D, ada Iya. Papa. Terus. Kemudian ada Kak Marsha yang dipanggil Umi. Oke, bukan Jimar Syabir. Bukan ya Sus. Bukan Aman. dia. Oke, Kakak Marsha. Halo Kakak Marsha. Dan ada Kak Cindy, ya dia dipanggil kakak Sus. Oh, kakak ya. Dan saya ini selaku adiknya ceritanya Oh, Sus. ternyata ada ya. Adik kakak ini pemirsa ya. Hampir mirip kayak Upin Ipin Mini kalau kayak di Malaysia. Oke, kalau kita kakak siapa saja? Timta? Kalau aku, timku ada Kak Zaid sebagai ketua. Said. Ya, yang kedua yaitu Kak Diana, Kak Diana. Ya, terus. Kak Karen,
Kak Karen. Kak Karen. Ya, Ini laki-laki perempuan ini? perempuan. Oh, perempuan. Ya, halo Kakak Karen. Dan Kak Rofli. Ada Kak Rafli. Oke. Dan ada Kak Julian sama Kak Jannah. Oke, ada Kak Jilan. Oh, lebih banyak kita ya? Ya, Sebenarnya- kalau timku 7 orang. Oh, 7 orang. Kita- Sebenarnya 7 orang semua Ustaz, cuman tim saya tuh Ustaz 2 orang dia nggak jadi berangkat Ustaz. Oh, kenapa bisa? Karena ada kegiatannya yang jauh lebih penting di instansinya juga Oh Ustaz. iya, itu nih juga. Dan tapi kan tidak ada masalah toh. Nggak ada. Tidak Iya. hadir saja yang 2 itu pemirsa bisa ke juara 1 the first best presentation. Apalagi kalau habis semua di melewati kan juara 1 itu. Oke, kemudian ini kan tidak hanya Kak Ainur yang punya prestasi ya. Iya, Dengar-dengar iya, Kakak Afdal juga punya. Ya, kalau presentasi? saya Presentasi. prestasinya yaitu second best presentation. Second best presentation. Berarti ada first best presentation, Yes, ada yes. second best. Yes, Curi yes. Kakak, kita yang berdua borong ini ini juara. Anda juga Anda ini, jadi, Ustaz. Banyak yang lain. Oke, baik, banyak yang lain yang borong ke juara. Ya, kemudian tentu kan di sana ada kunjungan selain di apa ini di Twin Tower, Yes, pasti ada kan kunjungan tempat-tempat yang lain ya. Oh iya. Ya. Ustaz. Ada enggak tempat-tempat yang bernuansa budaya yang kita temukan di sana? Ada, yaitu Ustaz. Matic. Matic. Yes, Malaysia Tourism Center. Oh, Malaysia Tourism Center ya. Saya kira Matic itu motor Matic. Oh, oke. Bagaimana ceritanya di sana, Kak? Kalau di Matic itu sendiri memang dikunjungi para orang turis. Oh, turis. Ya. Oke. Di pas kita tiba di sana kita diperkenalkan Budaya. coklat ya. Iya. Yang pertama coklat. Ya intinya sih kayak budayanya Malaysia dari semua di sana kayak Yes, untuk tujuannya memang dibangun untuk turis untuk perkenalkan budayanya Malaysia. Oh, berarti ceritanya ini apa Malaysia itu apa semua budaya yang ada di Malaysia ada Ya, semua di ada semua Matic. di situ. Yes, Berarti orang-orang luar kayak kita ini misalnya yang berkunjung ke Malaysia, kita bisa Ke Matic dulu. Ke ke Matic ya supaya kita kenal semua nuansa budaya yang ada di Malaysia Jadi ya. nggak usah kayak keliling Malaysia baru Boleh, tahu enggak sih. perlu ya. Yes, Oh itu sekarang di situ daripada sih. keluarkan budget apa doi yang banyak ya mending ke Matic saja dan di Matic itu kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi tentang Malaysia itu sendiri. Oke. Dan begini Kakak, setelah kita pulang dari Malaysia, Yes, yes. bagaimana pandangan terkait dengan perbedaan pemahaman bahkan mungkin terkait dengan perbedaan budaya dengan orang-orang? Perbedaan budaya Iya. Sus. Tapi kalau budaya Sus, kita sama Malaysia itu hampir-hampir mirip Sus. Oh, hampir Apalagi kalau pakaiannya Sus. Oh begitu ya? Ya Sus, karena pakaian Bugis dengan pakaian Malaysia itu ya hampir mirip Sus karena serumpun Sus. Oh pakaian pakaian Bugis dengan Malaysia hampir mirip ya? Yes, yes. Hampir. Tapi dia ada khas sendirinya, ada namanya dia sarungnya ya Sus, limar namanya Oh Sus. limar di? Yes, Oh, limar. Kalau biasa kita lihat baju kurung atau baju selangor begitu ya? Islang Oh enggak kita tahu itu di. Itu baju selangor itu kayak kain yang berkilat-kilat yang dipakai sama orang Malaysia dan ada motif-motif batiknya motif yang kayak rebung itu Sus. kayak motif batik tetapi dia kayak mengkilat kayak begitu ya. Itu yang limar Oh Sus. itu limar di. Oh iya sorry saya kenalnya pakaian selangor ya. Ya kebetulan saya sudah berkunjung berkali-kali juga ke Malaysia kakak. Tapi ke Kuala Lumpur beberapa kali sama ke Sabah ya. Sabah atau ke Tawau. Oke, kemudian kakak kira-kira bagaimana ini inovasi dan motivasi tak setelah ikut kegiatan itu kakak? Kalau dari kami tuh Sus, Ya. setelah ikut ini rencana ini kami akan adakan semacam workshop ini untuk adik-adik Yang kelas ada yang santri adik Sus, kelas. ya santri kelas 10 lah Sus, santri-santri baru. Ya kami mau perkenalkan itu yang namanya Sustainable Development Goals Sus. Karena ternyata ini di Indonesia itu Sustainable Development Goals Sus, baru sekali masuk Sus. Baru sekali masuk, sangat baru. Jadi ya, kayak- saya yang baru dengar. Sangat jarang memang didengar itu Sus. Oh, oke. Ya terus apa lagi? Abdul. Setelah mengadakan workshop sama santri, apa lagi yang mau kita maksimalkan ke mereka? Ya rencananya kita membuatkan forum Sus. Oh, buatkan forum untuk mereka ya. Ya Sus. Oke. Oh, iya, jangan lupa jajak kan nanti nah. Ya, insya Allah. Iya. Karena memang saya sangat tertarik pemirsa ya
terkait dengan program pengembangan pendidikan ya, apalagi kita ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu sangat mendukung penuh terkait dengan apa yang ingin dikembangkan dalam hal pendidikan. Kemudian apa pesan kakak-kakak ini terkait dengan santri yang ingin mengikuti kegiatan yang serupa? Kira-kira apa tipsnya untuk mereka ini? Nah, mungkin dari Afdal dulu. Kakak Afdal ya, Kakak Afdal. Kalau tips dari saya itu kita harus menyiapkan yaitu yang pertama uang atau dana. Uang ya. Ya. Kalau bahasa Bugisnya ini doi ya. Yes, Berarti harus ada doi pemirsa. Ya catat kena ada doi kalau mau ikuti IEN. Apalagi? Yang kedua yaitu rezeki. Rezeki itu dalle ya. Yes, Oke. Apalagi? Dan yang terakhir itu apa ya? Dekeng ya. Yes. Network. Ya kita harus butuh network, kita harus butuh pendamping ya. Yes, Berarti bukan cuma politik kayaknya ini di. Iya. Doi dekeng dalle itu perlu ada ya. Nah, terus bagaimana Kakak Ainur? Kalau dari saya intinya ada kemauan sama tekad yang kuat, sama disertai dengan banyak doa dan dukungan dari orang-orang terdekat. Masya Allah. Itu sudah lebih dari cukup itu. Oke, berarti manjak dawa jadi. Yes. Di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Yes. Where there is a will, there is a go ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Para pemirsa Ujung Mic Podcast dimanapun kita berada, tak terasa ini kita sudah berada di ujung program ini ya. Kayaknya waktu itu begitu cepat berlalu ya. Baru-baru misalnya berada di Malaysia, ada lagi sekarang di Indonesia. Baru-baru dimulai podcast Mumi lagi selesai. Nah, kalau begitu Kakak, kira-kira apa yang menjadi pesan-pesan tak ini untuk pemirsa Ujung Mic dimanapun berada? Kasih dulu motivasi kepada teman-teman pemirsa ini dimanapun mereka berada. Ayo. Ya itu tadi, kalau kita mau berusaha itu pasti akan ada jalannya. Oke. Apalagi? Karena yang namanya usaha tidak akan pernah jauh dari hasil. Oke. Sama bilang walaupun kita kayak incar sekali hasil tapi tidak ada memang usaha tak. Sama dibilang kayak memanah tapi tidak ada targetnya. Oke. Jadi itu anak panahnya tuh pergi terbang ke ya arah yang dari tahu mau kemana. Beda kalau kita taruhkan target, walaupun meleset, tapi tidak jauh jelesetannya. Oke, berarti ketika ada panah harus ada targetnya Yes, tidak boleh sembarang-sembarang. Kakak Afdal bagaimana? Kalau pesan dari saya untuk pemirsa saya itu Iya, apa Kakak? itu jangan apa ya? Gimana? Apa? Tetap pada pendirian masing-masing. Kenapa? Karena dengan pendiriannya gampang dipengaruhi oleh orang lain, pasti kita akan terjebak. Oke. Jadi pesannya Kakak Afdal ini teguki pada pendirian tak pemirsa. Jangan terlalu gampang diombang-ambing dari pemikiran orang lain ya. Yes. Jadi biasa saya tegaskan itu, hiduplah pada pemikiranmu sendiri dan jangan terpengaruh dengan pikiran orang lain. Oke kakak-kakak sekalian dimanapun kita berada, sahabat Ujung Mic Podcast ya. Jadi dua inspirasi dari Kakak Ainur dengan Kakak Afdal menjadi inspirasi pendidikan bagi kita. Kalau sering-sering mendapatkan istilah bahwa belajarlah hingga ke negeri Cina. Ini kita ubah ya, belajarlah hingga ke negeri jiran ya. Belajar hingga ke Malaysia. Karena kenapa? Di Indonesia memang ada hal atau nuansa pendidikan yang bisa kita dapatkan, tapi di negeri seberang sana juga ada nuansa pendidikan yang bisa kita dapatkan yang berbeda dengan Indonesia. Untuk itu teruslah istiqamah dalam belajar, teruslah semangat dalam menempuh pendidikan untuk menjadi pribadi yang insya Allah kehadirannya menginspirasi dan kepergiannya pula meninggalkan inspirasi yang luar biasa. Terima kasih dan salam lagi untuk kita semua, sahabat Ujung Mic Podcast dimanapun kita berada. Saling mendoakan dan terus semangat. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.